Saya ajak kita buka Alkitab, kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Dari firman Tuhan yang dalam Alkitab kita diberi judul di sana, hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang baru saja kita baca ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada sidang jemaat yang ada di Galatia. Kenapa? Karena pada saat itu jemaat di Galatia itu satu sisi kelihatannya rajin ke gereja, satu sisi kelihatannya mereka sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, bahkan berbahasa roh. Tetapi dalam kenyataan hidup mereka sehari-hari tidak berbeda dibandingkan dengan orang-orang dunia. Hal yang sama juga seringkali terjadi pada masa kita ini. Banyak orang-orang Kristen kelihatannya rajin ke gereja, katanya sudah dibaptis Roh Kudus, katanya sudah penuh dengan Roh Kudus, bahkan dalam berdoa mereka mengucapkan bahasa roh, tetapi dalam kenyataannya kehidupan mereka sehari-hari tidak berbeda dibandingkan dengan orang dunia. Orang dunia berbohong, dia berbohong. Orang dunia ngomong jorok, dia ngomong jorok. Orang dunia korupsi, dia korupsi. Orang dunia melakukan bermacam-macam tindakan negatif, dia juga melakukan tindakan-tindakan negatif. Padahal katanya udah Kristen, katanya udah dibaptis, katanya udah penuh dengan Roh Kudus, katanya udah berbahasa roh. Tapi dalam kenyataannya kok tidak ada perbedaan dibandingkan dengan dunia. Karena itu saudara, apa yang Rasul Paulus katakan ini masih relevan buat kita yang hidup di akhir zaman ini. Sehingga apa yang Rasul Paulus katakan ini, dia berkata, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Dengan kata lain, Rasul Paulus katakan bahwa kita orang Kristen ini tidak cukup hanya ke gereja, tidak cukup hanya dibaptis selam, tidak cukup hanya dibaptis dengan Roh Kudus, tidak cukup hanya mengalami karunia-karunia Roh Kudus, tetapi yang terpenting juga adalah kita harus membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kita harus membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Tentu pertanyaan lebih lanjut adalah, memangnya apa yang akan kita dapatkan apabila kita dipimpin oleh Roh Kudus? Nah, hari ini saya akan sampaikan kepada kita bahwa paling tidak ada 5 hal yang akan kita dapatkan apabila kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, coba lihat Alkitab Bapak Ibu sekalian, Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-26. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-26, di sana dikatakan demikian, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lihat saudara, dari ayat
ayat ini ada dua manfaat yang kita dapatkan apabila kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama dikatakan di sana, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi yang pertama, kalau kita biarkan diri kita dipimpin Roh Kudus, maka Dia akan mengajarkan segala sesuatu. Lihat saudara, yang Dia ajarkan bukan hanya pengetahuan Alkitab. Yang diajar bukan hanya pengetahuan teologi. Yang diajar bukan hanya bagaimana kita hidup beriman, tetapi dikatakan di sana, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu sehingga engkau akan menjadi orang yang berhikmat dalam segala sesuatu. Amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Jadi kalau kita izinkan diri kita dipimpin Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Kalau kau berdagang, Dia ajar kau bagaimana cara berdagang yang baik. Kalau kau pengusaha, Dia ajar kau bagaimana cara berusaha yang baik. Kalau kau kontraktor, Dia ajar engkau bagaimana cara menjadi kontraktor yang baik. Kalau kau pelajar, Dia ajar engkau bagaimana cara menjadi pelajar yang baik. Kalau kau orang tua, Dia ajar engkau bagaimana cara menjadi orang tua yang baik dan sukses. Kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah Roh yang mengetahui dan mengerti serta memahami segala sesuatu. Kadang-kadang kita orang Kristen ini berpikir bahwa Roh Kudus hanya bekerja waktu kita berdoa. Roh Kudus hanya bekerja waktu kita beribadah, padahal tak begitu. Roh Kudus bekerja dalam setiap hidup kita, setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap Dia ajar dan Dia arahkan kita sehingga kita berhikmat dalam hidup ini, cerdas dalam hidup ini, sehingga kita bisa menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang kita hadapi. Amin. Sebabnya kalau saudara baca Perjanjian Lama, ketika Bait Suci dibangun oleh Salomo, maka Alkitab dan sejarah membuktikan bahwa Bait Allah yang dibangun pada zaman Salomo itu adalah Bait Allah yang paling indah sepanjang sejarah. Pertanyaan kita adalah, siapa yang bangun itu? Tamatan dari Fakultas Arsitektur mana dia? Fakultas Desain Interior mana dia? Waktu itu belum ada Fakultas Arsitektur, belum ada Fakultas Desain Interior dan lain. Tapi kenapa kok mereka bisa membangun Bait Allah yang tercantik, terindah sepanjang sejarah? Alkitab bilang mereka bisa membangun Bait Allah yang tercantik sepanjang sejarah karena tukang-tukangnya adalah tukang-tukang yang diurapi oleh Roh Kudus. Amin. Jadi saya mau bilang kepada saudara, kalau kau juga membiarkan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, maka engkau akan menjadi orang yang bijak, orang yang berhikmat dalam segala sesuatu. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sehingga di tengah-tengah dunia yang semakin membingungkan ini, saudara tidak bingung. Kenapa? Karena saudara punya pengajar ajaib, penasehat ajaib yang setiap hari memberikan nasihat, tuntunan dan bimbingan bagi setiap kita, sehingga kita bisa menyelesaikan setiap persoalan, tantangan dan pergumulan yang kita hadapi. Itu yang pertama yang akan kita dapatkan apabila kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang pertama. Jadi Dia akan
mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Masih dalam ayat yang sama dikatakan di sana, Dia layak akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Yang berikutnya, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang kedua, kalau kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan mengingatkan kita akan semua firman yang pernah kita dengar minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, yang oleh otak kita tidak mungkin lagi mampu mengingat. Tapi kalau kita biarkan Roh Kudus memimpin kita, maka Roh Kudus itu akan mengingatkan kita akan semua firman yang pernah kita dengar, kita pelajari hari-hari yang lalu, sehingga ketika kita membutuhkan firman itu pada masa-masa kesesakan, maka kita bisa merecall, mengingat kembali firman itu. Dan ketika firman itu kita ingat, maka firman itu akan menguatkan kita pada masa-masa kesesakan dan pada masa-masa kesulitan. Amin. Karena kalau kita nggak ingat firman pada masa kesesakan dan masa kesulitan, Bapak Ibu sekalian, kita akan panik juga menghadapi hidup ini. Satu kali saya naik pesawat saya karena gangguan mesin harus mendarat darurat. Waktu pilot mengumumkan kita harus mendarat darurat, waktu itu orang semua nggak terlalu panik karena perawatnya mengatakan karena pilot yang mengatakan bahwa nggak ada apa-apa, gangguan yang serius. Lalu kemudian para pramugarinya juga kelihatan tenang-tenang saja, nggak ada grogi di wajahnya, sehingga penumpang tenang saja, termasuk saya yang ada di pesawat juga tenang saja. Kebetulan saya duduk di pinggir jendela, tapi begitu pesawatnya mendarat darurat, tiba-tiba semua pesawat itu gelap gulita karena penuh dengan asap. Semua orang teriak histeris. Saya juga teriak histeris juga. Jangan dikira terus pendeta nggak teriak histeris kan gitu kan. Pendeta juga manusia kan gitu rasanya. Apalagi saya lihat di pinggir saudara, sepanjang runway itu sudah penuh dengan mobil-mobil pemadam kebakaran yang siap memadamkan api kalau pesawat itu kebakar. Jadi saya juga panik waktu itu. Dalam hati saya pikir, Tuhan akan tinggal nama hamba-Mu ini. Tiba-tiba ketika saya panik itu, Roh Kudus berbisi di hati saya. Roh Kudus bilang begini, anakku, tidakkah kau ingat, kata Roh Kudus, bahwa aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan biarkan engkau aman dalam penjagaan dan perlindungan. Begitu Roh Kudus mengingatkan firman itu, tiba-tiba suasana hati dan pikiran saya berubah. Dari tadi begitu takut dan panik, tiba-tiba menjadi sukacita dan semangat. Kenapa? Roh Kudus mengingatkan firman yang pernah kita dengar pada hari-hari yang lalu, sehingga dengan demikian kita tidak takut dan khawatir. Kenapa? Ada firman yang menguatkan dan meneguhkan hati kita. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, akan kita dapatkan apabila kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-13 dikatakan di sana, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri
dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Lihat saudara, dari Yohanes 16 ayat 13 ini lagi-lagi kita melihat bahwa ada dua hal lagi yang akan kita dapatkan apabila kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga dikatakan Roh Kudus itu akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kalau kita izinkan Roh Kudus memimpin kita, maka Dia akan membawa kita ke dalam seluruh kebenaran, sehingga hidup saudara benar dia. Tuhan, bahasa Indonesia itu hebat ya. Benar. Itu betul-betul benar. Kenapa? Karena Dia tidak hanya pimpin kita ke dalam sebagian kebenaran, kepada 99% kebenaran, tidak. Alkitab mengatakan di sana, Dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, sehingga hidupmu benar-benar akan menjadi seperti Yesus. Amin. Saudara tahu nggak visi GB itu apa? Apa sih visi Gereja Bethel Indonesia? Visi dari Gereja Bethel Indonesia adalah menjadi seperti Yesus Kristus. Jadi saudara dijemaatkan di GBI, termasuk GBI Keling, bukan hanya supaya rajin ke gereja, bukan hanya supaya menjadi anggota jemaat yang baik, bukan hanya supaya sekedar terlibat pelayanan, bukan. Kita dijemaatkan di Gereja Bethel Indonesia adalah supaya akhirnya kita ini betul-betul menjadi seperti Yesus. Cara berpikirnya, cara bicaranya, perilakunya. Apa mudah sangat? Kita hanya akan sampai ke sana apabila kita izinkan Yesus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Sehingga hidup kita diproses terus sampai akhirnya kita ini benar-benar menjadi seperti Yesus. Sehingga kalau orang tanya, Pak, misalnya orang yang belum kenal Yesus, seperti apa sih Yesus itu? Saya ingin tahu dan Yesus itu. Orang tanya, seperti apa sih Yesus itu? Saya pengen kenal seperti apakah Yesus itu. Kalau saudara merasa bahwa kau sudah seperti Yesus, maka kau akan berkata begini, kalau kau ingin tahu seperti apa Yesus itu, lihatlah saya, karena saya seperti Yesus. Amin. Yang berani amin kan? Kita harus mampu berkata seperti itu. Kalau apa? Kalau kita menyadari bahwa diri kita sudah dipimpin ke dalam seluruh kebenaran. Dalam kenyataannya nggak begitu. Kadang-kadang di gereja ada orang yang bersaksi, dia bilang begini, saudara, jangan lihat saya ya, lihat Yesus saja. Jangan lihat saya, lihat Yesus saja. Saya mau bilang sama saudara, orang tidak lihat Yesus, orang dan saudara, orang dan saudara, orang dan saudara, orang dan saudara. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus membiarkan diri kita
dipimpin ke dalam seluruh kebenaran sehingga kita benar-benar menjadi seperti Yesus. Amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Hanya dengan menjadi seperti Yesuslah engkau dapat mentransformasi dunia. Hanya dengan menjadi seperti Yesuslah kita bisa mengubah keluarga kita, mengubah teman-teman kita, mengubah sahabat-sahabat kita. Makanya kita sangat perlu membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita sehingga engkau akan dipimpin ke dalam seluruh kebenaran sehingga hidupmu makin hari makin benar, makin hari makin benar, makin hari makin benar, makin hari makin benar, dan akhirnya kita menjadi seperti Yesus. Amin. Kau bilang dulu, saya mau menjadi seperti Yesus. Sekali lagi, saya mau menjadi seperti Yesus. Bilang sebelah, kamu harus seperti Yesus ya. Amin. Itu yang Tuhan mau. Itu yang ketiga kan kita dapatkan apabila kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah yang keempat Bapak Ibu sekalian, masih dalam ayat yang sama, Yohanes pasal 16 ayat 13 itu, kalau kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, yang keempat, maka Ia akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Maka Ia akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Maksudnya apa? Maksudnya begini, ketika engkau hendak mengambil keputusan mengenai hari depan, maka Dia akan tuntun engkau sehingga pengambilan keputusanmu tidak pernah salah. Kenapa? Karena Roh Kudus itu Maha Tahu. Kita bukan Maha Tahu. Roh Kudus itu Maha Tahu, kita tidak Maha Tahu. Dan berdasarkan kemahatauannya, Dia akan beritakan kepada kita hal-hal yang akan datang sehingga mestinya orang Kristen itu tidak boleh salah dalam pengambilan keputusan. Kenapa? Karena Roh Kudus ngomong dulu. Misalnya katakanlah saudara lagi jalan begini, di depan saudara ada jurang, saudara tidak lihat jurang itu, Roh Kudus bisa bilang begini, anakku awas, depan itu ada jurang, jangan ke situ, nanti kau akan terjerat yang ke dalam. Dia memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Misalnya kau pengen bikin perjanjian bisnis dengan seseorang, kalau orang itu umpamanya penipu, Roh Kudus bilang begini, anakku, jangan bikin perjanjian bisnis dengan orang itu, penipu itu, sehingga engkau tidak ketipu. Misalnya katakanlah engkau hendak beli tanah, Roh Kudus bisa bilang, anakku, jangan kau beli tanah itu, karena 10 tahun lagi lewat tanah itu akan dibikin jalan raya, kau akan rugi. Roh Kudus akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Bahkan termasuk di sana banyak anak muda, bahkan termasuk ketika kau hendak menentukan dengan siapa kau akan menikah, anak-anak muda, Roh Kudus bisa bilang, anakku, jangan menikah kau sama dia itu. Mungkin kemarin kau lihat dia baik, hari ini baik, tapi kau tahu nggak dia kira-kira baik lagi nggak 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Siapa tahu dia baik-baik sekarang 10 tahun lagi dia tukang kawin orang itu. Makanya anak-anak muda, sebelum kau menentukan dengan siapa kau akan tanya Roh Kudus. Misalnya kalau ada orang sudah mulai PDKT begitu ya, karena kan PDKT kan rajin-rajin kirim messenger, WhatsApp kan gitu kan, rajin-rajin telepon. Tahu kan kalau orang lagi jatuh cinta itu bisa kehilangan rasionalitas. Benar,
Orang yang jatuh cinta itu sangat butuh penasehat. Kenapa? Orang yang sedang jatuh cinta itu bisa kehilangan rasionalitas. Kalau sudah nggak percaya, sederhana aja misalnya begini. Orang yang sedang jatuh cinta jam 12 malam itu bisa dia kirim messages kepada yang dia deketin. Sayang, sudah makan belum? Jam 12 malam. Lalu yang ditaksir bilang, belum sayang. Nah logikanya kan yang belum makan jam 12 malam kan cuma karo. Jadi orang bisa kehilangan rasionalitas kalau sedang jatuh cinta. Makanya ketika kau akan menentukan dengan siapa kau akan menikah, itu harus betul-betul tanya Roh Kudus. Yang mulai PDKT gitu ya, rajin SMS, rajin telepon, rajin kirim WhatsApp. Tanya Roh Kudus, Roh Kudus ini tulang rusuk atau tulang rusak? Roh Kudus ini tulang rusuk atau tulang busuk? Begitu. Karena rusak dengan rusuk itu beda-beda tipis. Rusak dengan busuk, ya rusak dengan busuk itu beda-beda tipis. Kadang-kadang kasihan orang menikah itu, sebelum dia menikah itu ngomongnya ke kita, gembala itu selalu, Pak Pendeta, kami akan menikah. Oh ya? Kalian sudah doa, nak? Sudah, Pak Pendeta. Kalian sudah saling mencintai, nak? Oh sudah, Pak Pendeta. Apa yakin kalian pasangan yang dipersatukan itu? Oh iya, Pak Pendeta. Ya udah, karena semua pertanyaan sudah dijawab, ya adakanlah pemberkatan nikah. 3 bulan kemudian yang datang ke gereja cuma si wanitanya doang. Kita pendeta yang lagi berdiri depan nyambut jemaat, lihat anak ini mata sudah sembab, datang sendiri. Kita katakan, belum nak, oh kau datang sendiri nak, suami mana nak? Tiba-tiba kan, Pak Pendeta, coba lihat kepalaku ini Pak Pendeta. Oh, kenapa? Benjol Pak Pendeta, kenapa benjol? Ditendang Pak. Dalam hati kita cuma enak ngomong, dalam hati kan kita begini, ini nggak dapat tulang rusuk, dapat tulang kaki ini kan. Karena kalau dapat tulang kaki, ya kena tenang jadinya. Makanya anak-anak muda, sebelum kau menentukan dengan siapa kau akan menikah, itu doa sungguh-sungguh. Amin. Tanya Tuhan sungguh-sungguh apa? Karena Tuhan akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang sehingga kita tidak salah dalam pengambilan keputusan. Kita tidak masuk ke dalam masalah, tidak masuk ke dalam malapetaka. Kenapa? Roh Kudus memberitahukan terlebih dahulu kepada kita. Saya dalam pengalaman baik hidup maupun pelayanan itu, seringkali saya terbebas dari masalah dan malapetaka hanya karena dengar dulu Tuhan ngomong. Hanya karena saya dengar dulu Tuhan ngomong dan saya lakukan apa yang Tuhan omongin itu. Walaupun kadang-kadang awalnya kita nggak ngerti juga alasan Tuhan ngomong begini. Satu kali misalnya, ini sebuah kisah yang saya nggak akan pernah lupa seumur hidup. Satu kali saya kan pergi pelayanan ke Kerawang. Kalau saudara tahu Jakarta pasti ngerti ada salah satu kota kecil, kota Kerawang. Jadi satu kali saya diminta khotbah di Kerawang hari Minggu jam 7 malam. Tapi jam 5 sorenya sebetulnya saya juga ada khotbah di Kelapa Gading. Dari Kelapa Gading Kerawang itu kalau lancar jalanan bisa ditempuh 1 jam. Jadi awalnya juga waktu bikin jadwal khotbah itu saya sudah bilang sama kawan saya gembala di Kerawang itu, saya nggak bisa datang ke Kerawang di gerejamu itu jam 7 malam karena jam 5-nya saya ada khotbah di Kelapa Gading. Kan kalau ibadah mulai jam 5 selesai jam 7, sementara ibadah di tempatmu jam 7 mulai. Tapi kawan saya pendeta di Kerawang ini bilang saya begini, Allah bilang aja nggak mau datang ke kampung begini, ke gereja kecil. Kalau diaturkan bisa aja.
Saya tanya, bagaimana pengaturannya? Dia bilang, kan kalau ibadah jam 5, jam setengah 7 itu udah selesai khotbah. Dia bilang, kalau Bapak mau kan selesai khotbah, minta izinan sama gembalanya, Bapak pergi khotbah di tempat lain. Kalau Bapak berangkat setengah 7, itu setengah 8 udah sampai di Kerawang. Ibadah saya jam 7 mulai, puji-pujian saya itu 45 menit. Jadi masih ada spare waktunya 15 menit kata dia. Atau kalau toh terjadi kemacetan, dia bilang, nggak apa-apa dah, saya panjangin puji-pujian di gereja saya. Dari biasanya 45 menit jadi 1 jam, jadi Bapak jam 8 baru khotbah. Saya pikir dalam hati, sebetulnya beresiko, tapi karena kawan ini dia bilang begitu, saya bilang, oke, saya akan datang ke gerejamu dengan catatan, kalau sampai terjadi kemacetan di jalan dan saya terlambat, kamu siap-siap khotbah gantiin saya. Lalu saya bilang, oke. Lalu pada hari hanya, kita aturlah persis seperti apa yang didesain itu. Jam setengah 7, 6.30 saya keluar dari Kelapa Gading, langsung masuk tol dalam kota Jakarta itu, kemudian masuk tol ke arah Cikampek, tol ke arah Bandung itu. Begitu lewat Bekasi, saya bawa mobil dengan kecepatan tinggi, Pak. Saya nggak mau sopir waktu itu, saya nyopir sendiri, saya bawa mobil dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba setelah saya bawa mobil itu kurang lebih 20 menit dari Bekasi, tiba-tiba saya dengar suara yang begini, pelankan mobil. Saya dengar suara pelankan mobil. Sudah tahu, ketika pertama kali saya dengar suara pelankan mobilnya itu, saya nggak pelankan mobil. Kenapa saya pikir begini? Ini pasti hati nurani saya yang merasa bersalah. Pendeta kok bawa mobil ngebut kan? Kalau jemaat kenali mobilnya, lihat pendeta tuh bawa mobil kayak setan begitu. Jadi awalnya saya nggak pernah saya pikir, ini kan karena buru-buru supaya nggak terlambat khotbah gitu kan saudara. Jadi saya masih bawa dengan kecepatan tinggi mobil itu. Antara 2-3 menit kemudian saya dengar lagi suara yang lebih jelas dan lebih tegas serta keras. Pelankan mobilnya. Setelah saya dengar tuh kedua kalinya itu, saya bilang hati begini, nggak salah lagi. Ini pasti suara Tuhan, karena Tuhan hendak mengatakan sesuatu. Tapi apa yang dia katakan, saya juga belum tahu. Tapi saya tahu ini pasti Tuhan yang ngomong dan dia hendak mengatakan sesuatu. Betul saja, antara 2-3 menit setelah saya dengar suara itu, saya baru tahu kenapa Tuhan suruh pelankan. Bila persis depan saya ada truk trailer terbalik dan melintang di jalan. Belum ada polisi. Waktu itu jalan agak gelap karena baru saja gerimis, jalanan basah. Jadi begitu saya lihat truk yang trailer yang terbalik itu, saya bisa dengan mudah menurunkan kecepatan mobil, lalu kemudian jalan lewat bahu jalan di tengah itu, kemudian melewati trailer yang terbalik. Begitu saya lewati truk trailer yang terbalik itu, tiba-tiba kaki saya gemeteran, badan saya bergetar, goncang begitu saudara, sehingga saya nggak bisa melanjutkan perjalanan. Nah, saya meniti di pinggir jalan tol itu. Saya tarik nafas dalam-dalam. Saya berdoa, Tuhan, terima kasih. Untung tadi Tuhan ngomong pelankan mobil. Kalau Tuhan tidak ngomong tadi pelankan mobilnya, nggak tahu lagi jadi apa hambamu ini. Dan bisa bayangkan kan kalau mobil nabrak besi yang diem, pasti mobil jadi kayak kerupuk gitu kan gitu. Jadi saya katakan, Tuhan terima kasih, untung tadi Tuhan ngomong pelankan mobilnya sehingga saya terbebas dari malapetaka itu. Saya udah tarik nafas, udah berdoa, masih belum juga bisa tenang karena goncangan di hati tadi. Akhirnya saya berhenti di pinggir jalan tol itu menenangkan diri. Lalu di pinggir jalan tol itu saya melakukan semacam perenungan atau kontemplasi. Perenungannya adalah begini, coba tadi Tuhan tidak ngomong ya,
apa yang akan terjadi. Hati berkata, ya pasti terjadi tabrakan. Coba kalau terjadi tabrakan yang luar biasa tadi, bagaimana ya? Hati berkata, kau pasti akan mati. Lalu makin jauh lagi nih kontemplasi. Coba tadi tabrakan dan saya mati di situ, kira-kira masuk surga apa enggak ya? Hati berkata pasti masuk surga. Kenapa? Nabraknya nggak sengaja, kan gitu kan? Kalau nabrak sengaja pasti masuk neraka itu, karena sama dengan bunuh diri. Orang yang bunuh diri itu nggak ada pertanyaan, pasti masuk neraka itu, karena merampas haknya Tuhan. Nyawa itu haknya Tuhan. Ini kan tidak sengaja nabrak. Lalu terus lagi saudara berpikir, kalau andai kata tabrakan tadi di situ, lalu saya mati, kemudian masuk surga, kan di surga pasti ketemu Tuhan. Saya pikir begini, kalau saya tadi tabrakan di situ, mati di situ, masuk surga, di surga ketemu Tuhan, saya pikir kan pasti saya komplain Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan biarkan hambamu ini mati di jalan raya? Kalau pembalap mati di jalan raya itu resikonya. Saya kan bukan pembalap, hanya pendeta yang pengen cepat-cepat sampai di gereja. Tadi aja kita mutar ke sini dari situ dengan Pak Yusa itu setengah jam sendiri, cuma untuk masuk sini setengah jam. Hanya pendeta yang pengen cepat-cepat sampai di gereja untuk berkhotbah. Saudara menurut saudara, kalau saya komplain Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan biarkan hamba-Mu ini mati jalan raya? Kira-kira Tuhan ngomong apa ya? Dia pasti ngomong begini, anakku, saya udah ngomong 2 kali pelan kan. Kau yang tidak dengar-dengar hati. Karena kau tidak dengar-dengaran, akibatnya kau tabrakan. Maka Tuhan bilang begini, tabrakan itu resikomu sendiri karena kau tidak dengar-dengar. Hal yang sama juga terjadi buat kita. Roh Kudus yang ada dalam kita akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Cuma persoalannya sekarang adalah kita mau dengar-dengaran apa enggak? Karena seringkali Roh Kudus sudah bicara kepada kita, tapi kita hanya enggak dengar-dengaran, kita hanya tidak taat. Ketika masalah datang, kita salahkan Tuhan. Kita nggak boleh salahkan Tuhan dalam hal itu. Kenapa? Karena Dia sudah ngomong lebih dulu, kitanya lah yang tidak dengaran. Makanya ketika kita biarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maksudnya lah menuruti apa yang Roh Kudus katakan kepada kita. Yang keempat tadi, maka Ia akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Jadi dengar saudara, saya ulangi sekali lagi, ketika kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, yang pertama tadi, Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Yang kedua, Dia akan mengingatkan kita akan semua firman yang pernah kita dengar. Yang ketiga, Dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Yang keempat, Dia akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang sehingga kita tidak salah dalam pengambilan keputusan. Dan yang kelima, kalau kita izinkan Roh Kudus memimpin kita, yang kelima, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, maka kita akan beroleh kuasa. Kita akan beroleh kuasa sehingga kita akan efektif menjadi saksi-saksi. Karena dikatakan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita akan menerima kuasa sehingga dengan kuasa itu
kita bisa memenangkan keluarga kita, memenangkan sahabat kita, memenangkan suami kita, memenangkan istri kita, memenangkan orang tua kita, sehingga mereka menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi kita. Karena untuk memenangkan orang itu, kepintaranmu saja nggak cukup. Untuk mengubah orang itu, kehebatanmu saja nggak cukup. Untuk memenangkan orang itu kita butuh apa? Kuasa Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak mungkin bisa, tidak mungkin mampu memenangkan orang kepada Tuhan. Tapi kalau kita diurapi oleh Roh Kudus, kata-kata kita diurapi oleh Roh Kudus, kadang-kadang kalimat sederhana saja yang kita ucapkan bisa mengubah orang. Tapi kalau kita nggak diurapi Roh Kudus, kadang-kadang kita berniat pengen bersaksi, bukannya dapat jiwa, malah kita berkelahi sama orang itu. Kita bersaksi nanti sesudah itu terjadi perdebatan, karena perdebatan saling sakit hati, terus jadi nggak omongan. Padahal niat awalnya adalah pengen apa, saudara? Pengen bersaksi. Tapi kalau kata-kata kita diurapi oleh Roh Kudus, kalimat sederhana saja yang kita ucapkan, yang diurapi Roh Kudus akan mengucapkan amal, akan menjaga orang itu, akan menyentuh orang itu. Kenapa? Karena kata-kata kita diurapi oleh Roh Kudus. Satu kali saya khotbah di salah satu gereja di Jakarta, di daerah Jalan Sudirman. Mereka beribadah di salah satu gedung yang tinggi, lantai 25. Gereja ini enggak terlalu besar, mungkin jemaatnya antara 150 sampai 200 orang. Mereka ibadah 2 kali hari Minggu, jam 8 dan jam 10.30. Setelah saya selesai khotbah pada sesi yang pertama, gembalanya bilang, "Pak, kalau tidak keberatan, nanti pas jemaat pulang kita salaman, Pak, ya." Karena jemaat senang kalau disalami oleh pendeta. Saya bilang, "Oke." Lalu kemudian mulailah kita salaman di belakang situ. Kan biasa kan kalau kita salaman kan nggak diam saja, kan pasti kan sambil ngomong kita kan, terus semangat terus, Tuhan berkati kan. Nah katanya Bapak Ibu sekalian, waktu salaman itu saya ngomong kepada salah seorang ibu begini sambil salaman, "Oh, kuat-kuat dalam Tuhan ya." Saya juga nggak ingat dan nggak sengaja mau begitu. Itu hanya ya keluar gitu aja kata-kata itu karena didorong oleh Roh Kudus. Dan saya juga pikir nggak ada apa-apa yang terjadi sesudah kata-kata itu. Tapi ternyata 3 bulan kemudian saya datang lagi khotbah di gereja itu. Kebetulan saya hanya khotbah pada sesi yang pertama yang jam 8 itu, kan jam 10 saya mesti khotbah di gereja lain. Maka saya sengaja datang lebih awal untuk ketemu Pak Gembalanya, untuk bilang, "Nanti Pak Gembala habis khotbah saya langsung pergi ya," untuk bilang begitu. Jadi saya sudah datang setengah 8. Setengah 8 itu jemaat mungkin baru hanya 5-10 orang yang datang, karena jam 8 ibadahnya. Pendeta dan pengerja sedang doa di altar seperti ini. Nah begitu saya masuk dari pintu, Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu lari-lari menghampiri saya, kemudian salamin saya. Dia lari salam saya, dia bilang, "Puji Tuhan Pak Pendeta, puji Tuhan Pak Pendeta, puji Tuhan Pak Pendeta." Saudara, waktu dia salam saya, "Puji Tuhan Pak Pendeta, puji Tuhan Pak Pendeta," itu saya bingung. Ini siapa? Gitu. Karena saya betul-betul tidak kenal, tidak ingat orang itu. Jadi saya pikir, ini siapa? Ya jangan-jangan orang ini salah salam. Karena kadang-kadang bisa juga kan kita salah salam, kan kita pikir orang yang kita kenal setelah salam, salah kan gitu. Jadi karena dia lihat saya seperti orang kebingungan, dia bilang gini, saya kata, "Itu Pak Pendeta, saya seperti orang bingung." Akhirnya dia bilang, "Pak Pendeta masih ingat saya kan?"
Jujur saya sama sekali nggak ingat orang itu. Boro-boro ingat kan gitu kan saudara. Tapi kan nggak sopan, gue bilang, nggak ingat. Jadi dulu, Pak Pendeta masih ingat saya kan? Saya pikir mesti saya cari kalimat yang aman. Pak Pendeta masih ingat saya kan? Saya bilang begini, ya rada-rada. Maksudnya rada ingat, rada lupa, kan aman kan? Karena itu akan memancing dia ntar ngomong siapa dia. Saya bilang, iya rada-rada. Tapi waktu bilang rada-rada itu, tiba-tiba saya ingat orang Manado kalau bilang rada-rada, itu maksudnya begini. Tidak, rada-rada sesama, rada ingat, rada lupa. Terus dia bilang, iya Pak Pendeta, saya tuh 3 bulan lalu yang salaman dengan Pak Pendeta di sini. Tiba-tiba kan saya ingatkan, oh iya 3 bulan lalu saya khotbah di sini dan salaman di pintu ini. Lalu saya bilang, memangnya ada apa? Ibu itu bilang, mungkin Pak Pendeta ingat nggak? 3 bulan lalu kan Pak Pendeta khotbah di sini dan salaman di sini. Dan waktu salaman Pak Pendeta bilang, Bu, kuat-kuat dalam Tuhan. Jadi saya baru tahu pada saat itu kalau saya ngomong, Bu, kuat-kuat dalam Tuhan. Saya tanya, memangnya ada apa? Ibu itu bilang, tahu nggak Pak Pendeta? 3 bulan lalu saya datang ke sini ibadah yang Pak salaman dengan Pak Pendeta itu. Saya sebetulnya dalam kondisi yang amat sangat goyang. Ya. Bahkan dia bilang bahkan malam minggu sebelum hari minggu itu, kata dia, saya sebetulnya hampir bunuh diri. Tapi dalam hati bagi saudara, waduh, hal yang serius rupanya. Saya tanya, memangnya ada apa? Sampai kita jalan dari pintu ke kursi depan sini, ibu itu kemudian cerita. Hari Jumatnya itu, ibu itu ketemu dengan kawan SMA-nya yang sudah 30 tahun nggak pernah ketemu. Kawan SMA-nya dulu orang sederhana seperti ibu ini, tapi ketika ketemu hari Jumat itu, kawan SMA-nya ini sudah tampil sebagai seorang yang kaya-kaya. Punya mobil bagus dengan merek bagus, punya banyak uang, punya baju bagus, tas bagus. Sehingga ibu ini kemudian terdorong tanya, Bu, katanya, kamu kerja apa sekarang? Kok kamu jadi orang kaya seperti ini, padahal dulu kita sama-sama orang susah. Kawannya bilang, saya jadi orang kaya karena saya kerja di perusahaan investasi. Kawannya bilang, di perusahaan investasi yang kami kelola, kalau seseorang memasukkan dananya ke situ, maka dia akan dapat keuntungan antara 25% sampai 30% 1 bulan. Mendengar itu, ibu ini saudara langsung berpikir, wih, bisa juga kami kaya kalau uang kami semua kami masukkan ke sini. Dia ingat tabungan mereka ada 500 juta yang mereka sudah tahu sekian lama. Langsung dia serahkan kepada kawan ini. Oke deh, saya ikut 500 juta dengan harapan kan bulan depan dapat 25% sampai 30%. Kiranya kan dapat 150 juta tiap bulan, kaya kita. Sehingga langsung dikasih itu tanpa ditanya sama suaminya. Begitu hari Jumat sore itu suaminya pulang kantor, dia cerita mengenai perjumpaan dengan kawannya tadi. Dia ikut dalam perusahaan investasi itu. Yang ada suaminya bukan senang, malah marah besar. Suaminya bilang, kenapa kau nggak tanya saya dulu? Suaminya bilang, kau tahu nggak, kawanmu itu penipu itu. Sudah banyak orang ditipu sama dia, dan dia pun sekarang sebetulnya adalah buronan polisi. Suaminya bilang, cepat sekarang minta kembali uang itu. Begitu ditelepon kawannya ini, nomor handphonenya sudah mati. Mau dicari rumahnya, udah nggak tahu lagi rumahnya di mana. Kenapa? Ketemunya 30 tahun yang lalu. Mereka mencoba cari kawannya dari hari Jumat sore, sepanjang malam, sampai Jumat pagi, Jumat siang, Sabtu siang. Gak ada yang tahu. Sampai Sabtu sore karena mereka sudah lelah. Suaminya ultimatum, kalau sampai uang itu hilang, aku ceraikan. Itu yang membuat ibu itu down betul, sehingga dia bilang dia mau bunuh diri.
Dia datang ke gereja hari Minggu itu dalam kondisi yang amat sangat kontagious. Begitu dengan firman salah, kuat dalam Tuhan ya. Tiba-tiba ada sebuah keyakinan dalam dirinya bahwa Tuhan pasti akan tolong dia. Tapi bagaimana cara Tuhan tolong dia? Dia juga belum tahu. Tapi dia yakin bahwa Tuhan pasti akan tolong dia. Hari Senin pagi-pagi setengah 8 pagi, tiba-tiba orang bank telepon ibu ini, "Bu, apakah ibu betul akan mencairkan uang 500 juta menggunakan cek yang tanda tangan?" Itu adalah pertanyaan dari orang bank. Kami harus konfirmasi kepada ibu karena tanda tangan ibu pada cek ini dengan spesimen tanda tangan yang ada pada kami sedikit berbeda. Jadi sebelum kami jalankan, kami harus konfirmasi kepada ibu terlebih dahulu. Mendengar itu katanya ibu ini teriak keras, "Batalkan!" Maka batallah ibu ini ditipu. Batal juga dia diceraikan hanya gara-gara kata-kata, "Bu, kuat dalam Tuhan ya." Apa sih hebatnya kata-kata "Bu, kuat dalam Tuhan"? Gak ada hebatnya kata. Tapi kata-kata itu menjadi kata-kata yang luar biasa. Kenapa? Diurapi oleh Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi kalau kau dipimpin Roh Kudus, kata-katamu akan diurapi oleh Roh Kudus sehingga kata-katamu menjadi kata-kata yang penuh kuasa, penuh hikmat, penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Sehingga melalui saudara, orang-orang lain juga akan diberkati, orang-orang lain juga akan menikmati anugerah, kasih dan kebaikan Tuhan. Karena itulah Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Galatia ini supaya apa? Supaya mereka membiarkan diri mereka dipimpin oleh Roh. Dia berkata di sana, "Maksudku ialah hiduplah oleh Roh sehingga hidupmu akan dipimpin oleh Roh sehingga engkau akan mengalami kemenangan yang luar biasa." Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Karena itu saya mau katakan kepada kita, mari kita semuanya biarkan diri kita dipimpin oleh Roh. Sehingga 5 hal ini tadi menjadi bagian saudara. Pertama, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Roh Kudus akan mengingatkan engkau akan semua firman yang pernah kau dengar sebelumnya. Roh Kudus akan memimpin engkau ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dan yang terakhir, Roh Kudus akan memberikan kepadamu kuasa sehingga engkau akan menjadi saksinya dan melalui engkau akan banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan.